Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Terima kasih adik-adikku sekalian yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya semua adik-adik sekalian mengatur tempat duduknya, mengkondisikan posisi yang nyaman agar siap menerima materi pada kesempatan kali ini. Diatur tempat duduk ya, diatur dengan rapi. Nanti bisa duduknya ya berkelompok. Silakan duduk berkelompok, membagi menjadi 3 kelompok ya. Dengan cara kita bernyanyi balon topi saya bundar ya, dengan kelompok topi, kelompok saya dan kelompok bundar. Ya, silakan sambil kita buka dengan bernyanyi dulu ya, topi saya bundar. Ya, yang mendapatkan kata topi silakan bersendiri kelompoknya menjadi kelompok 1. Kemudian yang mendapatkan kata saya silakan bersendiri berkelompok menjadi kelompok 2, dan kata bundar menjadi kelompok 3. Ya, sebelumnya silahkan periksa kerapian ya. Tempatnya harus bersih supaya nyaman untuk belajar. Sebelum saya masuk pada materi, saya ingin mengecek dulu kehadiran adik-adik sekalian. Apakah sudah hadir semua pada saat ini ya? Nurain hadirnya ada. Abu Bakar, Amal ya, Amal ada ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua, dan saya ucapkan terima kasih atensinya pada kesempatan kali ini telah hadir ya. Adik-adik sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk itu ketua kelas adik Abu Latif silakan memimpin doa. Laulaka ya Rabbi halak kullu nabiyyin wa malak wa kullu man ahalla lak. Ya, amin ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa keberkahan bagi ilmu kita, menambah ya wawasan pengetahuan kita, sehingga kedepannya akan membawa perubahan pada tingkah laku kita, cara berpikir kita lebih dewasa dan lebih santun lagi, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam ini menjadi motor penggerak hidup dan menjadi pedoman nanti kehidupan adik-adik sekalian di luar daripada tempat pendidikan ini. Kemudian adik-adik sekalian, hari ini kita akan coba membahas materi berkaitan dengan ketentuan pernikahan, materi yang baru di pertemuan terakhir di semester ini. Tapi sebelum materi ini kita telah membahas KD tentang bekerja keras ya. Apa hubungan antara kerja keras dan pernikahan? Ada yang bisa mendeskripsikan secara singkat hubungan antara bekerja keras dan pernikahan? Ada? Ya, oke, bagus ya, terima kasih. Ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa memang bekerja keras merupakan salah satu syarat seseorang itu bisa dihukumi menjadi wajib menikah. Kenapa? Karena dengan bekerja keras dia akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi materi ini. Berikutnya, apabila adik-adik sekalian ini menekuni dan betul-betul sungguh-sungguh mempelajari tentang ketentuan pernikahan ini, maka ini akan menjadi modal bagi adik-adik sekalian, karena memang Allah ciptakan kita berpasang-pasangan,
dan pasti kita akan menikah di satu waktu nanti. Sehingganya sebelum melakukan satu ibadah, karena menikah adalah ibadah, maka perlu diilmui daripada ibadah tersebut, termasuk menikah. Maka diharapkan adik-adik sekalian bersungguh-sungguh mempelajarinya. Untuk apa? Sebagai bekal nanti adik-adik setelah dari tempat pendidikan ini, bisa jadi ada yang lanjut sekolah, atau bisa saja ada yang sudah langsung menikah. Maka perlu untuk ilmunya. Ya, ini materi kita hari ini berkaitan dengan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, ya, dalam Islam. Indikatornya menjelaskan hukum pernikahan, ya. Ini tujuan pembelajaran kita, menjelaskan tujuan pernikahan dan rukun serta syaratnya. Ya, nanti kelompok yang sudah dibagi tadi, saya akan membagi pembahasannya. Pembahasannya untuk kelompok 1 itu membahas tentang hukum menikah dalam Islam, ya. Ini bahasan kelompok 1. Nanti kelompok 2 membahas tentang anjuran dan tujuan pernikahan. Yang kelompok 3 membahas tentang rukun dan syarat nikah dalam Islam, ya. Ini menjadi pembahasan kelompok. Nanti setelah didiskusikan, nanti adik-adik sekalian ini akan mempresentasikan hasil kesimpulannya berkaitan dengan pembahasan kelompoknya. Pada saat pembahasan kelompok nanti itu, adik-adik harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok lain, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan permasalahan yang dibagikan ini, ya. Ada permasalahan yang saya bagikan, ya, yaitu tentang bagaimana hukum pernikahan dini di kalangan remaja atau usia sekolah, ya. Ini dibahas oleh kelompok masing-masing, ya. Kemudian bagaimana hukum nikah siri dalam Islam, ya. Kemudian bagaimana hukum kawin lari tanpa restu orang tua. Ini yang marak terjadi, ya, di kalangan masyarakat hari ini. Adik-adik bisa memanfaatkan teknologi internet untuk membrowsing, mencari materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan ini, ya. Bagaimana Islam memandang tentang permasalahan ini. Maka silakan mengambil referensi di luar daripada buku paket yang telah disediakan, dan adik-adik bisa mencari lewat internet, ya, atau media-media lainnya. Oke, sebelum adik-adik membahas materi di kelompok masing-masing, saya ingin adik-adik mengamati data yang saya tampilkan ini. Ini data presentase pernikahan, ya, pernikahan dini yang melonjak selama pandemi, ya. Ya, ini data yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional, ya. Ini dilihat ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana di tahun yang lalu itu ada 23.700 kasus. Di pandemi ini naik menjadi 34.000 kasus pernikahan dini. Nah, dari mencermati data ini, mengamati data ini, apa yang bisa adik-adik simpulkan dari data ini? Apa yang terjadi dengan kalangan remaja atau pergaulan remaja pada saat ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, bagus sekali, ya. Kita melihat bahwa hari ini pergaulan remaja sudah cukup, ya, sangat bebas, sehingga hari ini, ya, sehingga banyak terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya. Bagus sekali, sehingga selama pandemi ini malah meningkat, melonjak kasus pernikahan dini. Baiklah, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan gambar ini, ya. Dari gambar ini coba adik-adik kaitkan, didiskusikan dalam kelompoknya, dan kaitkan gambar-gambar ini dengan materi yang dipelajari pada hari ini berkaitan dengan hukum nikah, kemudian tujuan pernikahan, dan rukun dan syarat nikah. Kemudian didiskusikan nanti, dan nanti akan dipaparkan oleh kelompoknya. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi kepada adik-adik sekalian sesuai dengan tema pembahasan, ya. Tema pembahasan ini silakan didiskusikan, kemudian pecahkan masalah ini dengan mencari di internet atau media-media lain, sumber-sumber yang lain, serta mendiskusikan gambar ini mengaitkan dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi, silakan. Ya, waktu diskusi selesai. Silakan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1
silakan memaparkan materinya tentang hukum menikah. Iya, silakan. Ya, bagus sekali kelompok 1 ya, pemaparannya luar biasa berdasarkan dalil ya, hukum nikah. Ada tanggapan dari kelompok lain berkaitan ini atau ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi. Ya, bagus sekali ya. Ya, jadi hukum menikah pada dasarnya itu adalah boleh. Kemudian dia bisa berubah sebagaimana disampaikan kelompok 1, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram sebagaimana penjelasan kelompok 1. Bagus kelompok 1, kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan paparkan topik bahasannya. Ya, silakan diberikan kesempatan. Ya, bagus kelompok 2, sangat luar biasa atensinya, perhatiannya, kemudian kajiannya luar biasa ya. Baiklah, ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kelompok lain? Ya, silakan ditanggapi kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Memang tujuan pernikahan sebagaimana disampaikan oleh kelompok 2 ini pada hakikatnya mengatur manusia agar bagaimana kelangsungan hidup manusia ini terjamin dunia dan akhirat. Ya, silakan kelompok terakhir ya, memaparkan topik bahasannya tentang rukun syarat nikah. Ya, bagus kelompok ya, kelompok 3 terakhir. Silakan menanggapi kelompok lain. Ya, luar biasa. Ya, penjelasan yang luar biasa dan pertanyaan yang cukup menohok ya, luar biasa. Saya kira hanya sepak bola yang menohok, ternyata pertanyaannya juga ini luar biasa. Berkaitan pertanyaannya ini ada hubungannya dengan permasalahan yang kita bahas ya. Silakan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya dan solusinya terhadap tanggapannya terhadap masalah ini ya, masalah yang kita bahas ya saat ini. Ya, silakan kelompok 1 berkaitan pernikahan dini, bagaimana tanggapan Anda? Iya, luar biasa. Ya, kelompok 2 bagaimana tanggapannya tentang pernikahan dini? Bagus sekali ya. Kelompok 3? Iya, sangat luar biasa pembahasannya. Silakan lanjut kita pembahasan tentang hukum nikah syiri dalam Islam. Iya, luar biasa ya. Teman-teman ini adik-adik ini luar biasa. Materinya ini memang sangat luar biasa. Bagaimana hukum kawin lari? Iya, luar biasa. Ternyata adik-adik bisa mengaitkan masalah ini dan bisa mencarikan solusi dengan materi yang telah dibahas dalam kelompoknya ya. Luar biasa. Ya, saya berikan apresiasi kepada kelompok yang sangat luar biasa ini. Dan pada akhirnya saya sesuai dengan pengamatan saya mencoba menyimpulkan kelompok yang terbaik dalam pemaparan adalah kelompok 2. Iya, kita berikan apresiasi ya. Atensinya luar biasa, kajiannya luar biasa ya. Iya. Kemudian kelompok yang pertanyaannya sangat menarik jatuh pada kelompok 3. Luar biasa. Pertanyaannya sangat menohok dan sangat membuat kelompok lain terjebak dalam pikiran-pikiran yang melayang-layang ya. Luar biasa. Saya berikan apresiasi. Dan untuk itu saya mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yakni yang pertama kesimpulannya adalah Islam menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu dan menganjurkan berpuasa bagi yang belum mampu untuk menikah. Hukum menikah dasarnya adalah boleh dan bisa berubah menjadi wajib, sunnah dan makruh bahkan haram sesuai dengan kondisi pelakunya. Kemudian pernikahan dalam Islam bertujuan untuk kelangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, dalam Islam terdapat rukun nikah, diantaranya adalah kedua mempelai, ada wali nikah, saksi dan ijab qabul. Ya, demikian materi saya dan nanti adik-adik bisa mengerjakan LKPD untuk penguatan dan penambahan materinya. Saya akan bagikan LKPD di grup WA dan grup classroom ya. Silakan mengerjakan LKPD-nya. Dan insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan yang depan masih berkaitan dengan materi yang sama tentang ketentuan pernikahan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan luar biasa. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan depan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.